Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari Sabtu ceria. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dan yang sakit teman-teman mudah-mudahan lekas sembuh ya. Oke, kali ini ada servisan menarik. Ya, di depan kita ini ada Samsung Tab A7 LED ya. Jadi saya terima tab ini itu dari salah satu subscriber nan jauh di sana. Nah, kasusnya tab ini kondisinya mati total. Saya tanyakan kronologinya kenapa. Ya, dulu sebelum rusak mati total, karena HP ini sudah lama ya, sudah mungkin hampir setahun, jadi kondisi ngangkrak karena rusak. Bilang pemilik sebelumnya dulu tuh pernah tidak mau dicas, kadang bisa kadang enggak, lalu terjadi seperti panas letupan gitu ya. Lalu setelah itu nggak mau ngecas dan akhirnya mati. Nah, ini kita akan pastiin dulu kondisinya mati total, apakah disebabkan karena ada yang konslet atau gimana. Saya coba cas, itu nggak ada respon ya, sama sekali ya, nggak ada respon. Ini saya coba untuk di HP lain itu normal saja, namun untuk di Samsung Tab ini sama sekali nggak respon di smart USB nya. Oke, kita akan langsung bongkar tab ini ya. Kita buka dulu untuk di bagian SIM tray-nya. Lalu untuk pembukaan itu manual ya. Bisa bantu dengan kuku. Cuman ini biasanya cukup keras dan kuat ya. Oke, saya bantu dengan pengait seperti ini ya. Untuk pembukaan teman-teman bisa beli ya, untuk pembuka seperti ini. Ya, ini sudah mulai terbuka untuk bagian backdoornya. Oke, ini sudah terbuka ya teman-teman. Lalu kita pastiin dulu. Yang pertama, tentunya kita akan pastiin baterainya dulu ya. Jadi untuk di HP apapun itu, jika rusak mati total, pastiin dulu baterainya. Oke, ini saya lepaskan semua ya baut-bautnya. Jadi Samsung Tab A7 LED. Oke, ini penutupnya sudah kita buka ya bautnya. Dan ini konektor baterainya kita lepas. Modelnya sedikit berbeda ya dengan baterai-baterai yang lain. Oke, kita langsung coba cek tegangan baterainya dengan multitester digital setelan 20 volt. Dan ternyata nggak punya sama sekali ya nilai tegangan baterainya. Ini artinya baterai almarhum. Ya mungkin karena sudah lama banget ya, kondisi rusak dibiarkan. Ya, saya akan bantu dengan aktivator. Apakah ada yang support dan cocok? Saya akan coba perhatiin di bagian mainboardnya untuk di konektornya. Kadang dia itu mau masuk tapi juga belum tentu support ya.
Kalau kita itu gunakan aktivator, saat masukkan konektor di papan bautnya aktivator itu masuk, itu belum tentu ya. Kalau support dia harusnya warna biru saat dicas seperti ini, dan ini merah ya, ini artinya nggak support, nggak cocok. Dan kalau nggak cocok itu jangan dipaksa, karena berujung aktivatornya nanti meletup dan rusak. Biasanya jika kita pegang tuh panas aktivatornya, itu tandanya kutub positif negatifnya tuh tidak ketemu atau tidak cocok. Ya, saya putuskan ini nggak bisa ya menggunakan aktivator, karena saya coba beberapa konektor bisa masuk tapi nggak cocok ya. Ya, jadi solusinya bagaimana? Kerok di bagian fleksibel ya. Di fleksibel ada dua jalur, positif, negatif, pojok ke pojok. Itu kita kerok, kita tambahin timah seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman, kalau untuk injek baterai yang enggak ada di aktivator, itu bisa coba cara seperti ini. Kerik di bagian fleksibelnya, positif negatifnya, lalu tempelkan prop positif di positif, negatif di negatif, lalu kita injek dengan power supply. Perhatiin cara injeknya, saya perbesar sampai dia bunyi ya. Nah, jika bunyi kasih turun. Nah, ini udah nggak bunyi, biarkan. Posisi pengisian ini, jadi dia berhenti di sekitaran 5,6 volt ya. Kita biarkan, pokoknya kasih besar sampai dia bunyi tit, kasih turun sedikit sampai dia nggak bunyi, stabil seperti ini. Biarkan kurang lebih 10-15 menit atau ya 30 menit juga nggak masalah. Semakin lama semakin banyak isinya, karena ini baterainya besar ya kapasitasnya. Jadi proses pengisiannya seperti ini. Nah, ini goyang-goyang terus, biarkan saja ya. Oke teman-teman, ini kurang lebih 15 menitan ya, kondisi ampere stabil. Lalu kita coba lepaskan ya. Ya, setidaknya sudah muncul tekan baterai dan bisa buat ngetes, itu sudah cukup ya. Ya, kita langsung coba ukur ya tegangannya apakah sudah ada. Dan ya, perhatiin 3,4 volt ya, artinya itu sudah muncul nilai tegangan baterainya. Dan ini tentunya sudah bisa ngangkat ya. Lalu kita juga bisa lepaskan ya untuk di timah yang sudah kita pasang. Jadi trik ini atau metode ini bisa teman-teman gunakan ya di saat nggak support di aktivator baterai. Kita cari bagian fleksibelnya, kita kerik ya, positif negatifnya. Nah, hasil kerikannya itu kita solder. Lalu untuk ngetes atau untuk merapikannya kembali, ini kita tutupin dengan solasi ya. Jangan biarkan dia terbuka karena itu mengandung arus. Nah, jika dia bertemu positif negatif ke mesin, grounding ya, itu bisa rusak nantinya. Jadi kita tutup seperti ini. Sebetulnya kita bisa tembak power supply itu langsung di konektornya, tapi biasanya kalau kita tembak langsung dengan jepit buaya yang ada di prop power supply itu sangat keras sehingga merusakkan konektor. Mending metode kayak gini aja ya. Oke, kita langsung coba ya. Kita langsung coba apakah ada tanda-tanda kehidupan. Baterai sudah dipastiin ada tegangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih tetap ya nggak ada respon
sama sekali. Oke lah, kita akan coba nyalakan ya. Bisa jadi memang tab ini nggak mau ngecas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih nggak mau ya. Atau tombol powernya di mana ini ya? Atau di atas ya mungkin ya. Coba saya akan tekan tombol yang atas ya. Karena biasanya di bawah atau di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muncul Samsung Galaxy-nya. Berarti kondisi mesin masih normal ya, masih nyala. Indikasinya yang disampaikan pemilik dulu sempat terjadi panas dan terdengar suara ya, kayak meletup atau gimana ceritanya, lalu habis itu mati. Indikasinya ini berarti HP kondisinya sudah nyala tapi ada permasalahan di casnya. Nah, mungkin efek dari tegangan atau gimana ya, karena sempat seperti kedengaran ya, tep gitu ya, kayak meletup gitu, bilang pemilik seperti itu ya. Ini kondisinya tetap ya nggak mau dicas ya. Ini berarti kita akan melakukan step selanjutnya. Kasusnya nggak mau dicas, ada kemungkinan ada kerusakan di mesin ya, karena terdengar letupan saat sebelum rusak mati total ya. Dan yang jadi dilema itu kan kita butuh skematik ya, diagram jalur untuk mengatasi kasus charging. Apalagi ini tab Samsung Tab A7 LED itu saya tidak tahu pasti ya, saya punya nggak stok skemanya ya. Ini saya coba lihat dulu ya untuk di bagian bawah, untuk memperhatiin apakah ada apa ya, kejanggalan atau korosi atau apapun itu. Kita lihat dulu ya. Ya, ini kita buka bautnya. Untuk tab ini sudah menggunakan tipe C ya, Type C. Jadi kalau Type C itu biasanya sudah support fast charging ya, biasanya. Saya nggak tahu pasti ini sudah support belum fast chargingnya. Ya, ini baut sudah saya lepas semua. Kita coba buka ya. Oh, saya melihat aman ya, tidak ada tingkat korosi. Lalu konektor terhubung dengan baik. Coba saya lepas, ada korosi nggak di sini? Oh, aman ya. Oke lah, ini saya akan lanjut di video selanjutnya. Saya akan mesti cari skemanya dulu dan mudah-mudahan nanti bisa berhasil ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.